Linguistik sebagai ilmu bahasa. Bahasa merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan karena tanpa bahasa komunikasi tidak akan terjadi. Bahasa juga memiliki tatanan yang unik di dalam setiap daerahnya. Bahasa sebagai objek studi kebahasaan adalah sistem simbol suara. Maka dari itu bahasa adalah sistem. Jadi bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Lantaran bahasa merupakan simbol. Dengan berbedanya bahasa di setiap daerah itu merupakan ciri khas, merupakan simbol di setiap daerah tersebut. Secara etimologi, kata linguistik diserap dari kata Latin yaitu lingua yang berarti bahasa, kemudian dalam bahasa Inggris linguistik, dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi linguistik yang artinya sama yaitu bahasa. Seorang tokoh bangsa Arab dalam karya Al-Madkhal al-Ilm al-Lughah juga menjelaskan mengenai ilmu linguistik dari perspektif. Ilmu linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Jadi tidak membatasi bahasa apa ini atau itu. Semuanya linguistik ini mempelajari semua yang berkaitan tentang bahasa. Jadi bahasa apapun, termasuk yang menjadi ciri khas setiap daerah itu logat. Jadi nada atau cara pengucapan bahasa tersebut itu berbeda. Dan di sini linguistik juga mempelajari tentang itu, tentang intinya hal yang berkaitan dengan bahasa termasuk logat atau cara pengucapan, nada atau irama atau kebiasaan bagaimana cara mengucapkan di daerah ini, di daerah si A atau di daerah si B. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek kajian dari linguistik. Sebagaimana kita ketahui bahwa linguistik adalah ilmu yang berfokus pada analisis bahasa, maka di dalam bahasa itulah ada beberapa hal yang bisa dianalisis oleh ilmu linguistik. Di antaranya adalah, yang pertama adalah sintaksis. Sintaksis diambil dari bahasa Yunani sun yang artinya dengan, dan juga tatein yang bermakna menempatkan. Sedangkan menilik dari arti terminologisnya, terdapat banyak sekali penafsiran dari para ahli. Namun secara umum bisa disimpulkan bahwa sintaksis adalah aturan dan kategori yang menjadi rumusan suatu kalimat dalam bahasa. Jadi sintaksis ini berkaitan dengan sistem pembuatan kalimat di setiap bahasa, yang mana kalimat itu terdiri atau tersusun dari beberapa kata-kata. Jadi dengan ilmu sintaksis inilah dapat dilakukan sebuah analisis bagaimana pembentukan kalimat melalui penelusuran kata-kata untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya. Baik, yang selanjutnya adalah morfologi. Ilmu morfologi ini juga sama diambil dari bahasa Yunani, yaitu morphe dan logos. Yang keduanya itu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi morfologi, yang dalam bahasa Indonesianya berarti cabang linguistik yang mengkaji tentang morfem dan kombinasinya, atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian kata-kata. Jadi morfologi ini berfokus pada analisis struktur yang berlaku pada semua bahasa secara umum. Selanjutnya ada fonologi. Dari istilah epistemologinya, fonologi ini diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonology, yang artinya adalah ilmu tentang bunyi. Sedangkan jika ditelik secara terminologi, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dan
bunyi bahasa yang dikaji pada ilmu ini adalah bahasa yang ditinjau secara umum, bukan hanya menilik pada bahasa yang tertentu. Sedangkan fonologi ini juga terbagi menjadi dua bidang kajian. Yang pertama yaitu fonetik, atau ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dalam alat ucap manusia. Sedangkan kajian yang kedua adalah fonemik, atau diartikan sebagai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Jadi keduanya adalah bidang kajian yang termasuk ke dalam bidang kajian fonologi, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah kajian keduanya berada di ranah yang berbeda, walau sama-sama masih mengkaji bunyi. Jika fonetik ini menyelidiki bunyi bahasa dari hakikatnya, maka fonemik ini menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek fungsi sebagai pembeda arti. Baik, bidang kajian yang terakhir adalah semantik. Semantik juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu semantik, yang secara terminologis bisa diartikan sebagai sebuah sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa semantik ini adalah studi tentang hubungan suatu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental dan simbol dalam aktivitas berbicara. Maka bisa dipahami bahwa ilmu semantik ini berfokus pada mengkaji atau pengkajian mengenai makna yang terkandung oleh suatu bahasa. Maka semantik ini berfungsi untuk mengungkapkan apa makna sebenarnya yang dikandung oleh bahasa secara keseluruhan. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Secara sederhana, bahasa itu berfungsi sebagai instrumen utama untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Namun, dalam kajian linguistik yang lebih lanjut, fungsi ini tidak hanya sekedar sebagai alat berkomunikasi atau berinteraksi sesama manusia, melainkan ada fungsi-fungsi tambahan yang bisa dikaji dalam kajian linguistik. Yang pertama ada fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulasi, yang ketiga fungsi representasional, selanjutnya ada fungsi interaksional, kemudian ada fungsi personal, dan ada lagi fungsi heuristik, dan yang terakhir adalah fungsi imajinasi. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi instrumental. Dalam hal ini, penggunaan bahasa dapat dipergunakan untuk melayani lingkungan di mana bahasa tersebut dipergunakan, serta bahasa dapat menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Jadi yang dimaksud fungsi instrumental ini, suatu bahasa digunakan untuk melayani seorang, bisa ketika seorang bertanya kepada seorang lainnya atau melakukan pertolongan dalam hal vokal. Lalu selanjutnya itu fungsi regulasi. Fungsi regulasi ialah penggunaan bahasa yang dipergunakan untuk mengawasi serta mengendalikan sebuah peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Fungsi ini yaitu untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat, misalnya dalam hal tanda jalan seperti belok kiri, belok kanan, jalan, dan lain-lain. Jadi bahasa ini tidak bahasa yang diungkapkan secara lisan. Itu seperti tadi telah disebutkan, yaitu seperti tanda-tanda lalu lintas yang ketika setiap orang melihatnya, pasti orang itu akan paham maksud dari tanda dan simbol tersebut. Lalu ada fungsi resepsional. Fungsi ini dalam bahasa yaitu bertujuan untuk menggambarkan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tersebut bisa berupa fakta dan pengetahuan, ataupun menjelaskan suatu peristiwa, melaporkan suatu, dan lainnya. Jadi dalam fungsi resepsional ini bisa disebutkan seperti fakta-fakta dan ilmu pengetahuan, atau fungsi bahasa lebih formal, yaitu untuk mengkaji ilmu ataupun hal-hal yang bersifat pengetahuan ataupun fakta. Fungsi inteleksional. Fungsi inteleksional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai media dalam menjamin terjadinya suatu interaksi,
serta memantapkan terjadinya komunikasi antara penutur dan pendengar dalam berkomunikasi. Jadi fungsi inteleksional ini bahasa berfungsi untuk sebagai interaksi. Jadi sebagai terjadinya interaksi antara satu orang dengan lainnya. Dan juga untuk memantapkan sebuah komunikasi atau terjadinya interaksi dan komunikasi dari satu orang dan dengan orang lainnya ataupun dengan antara penutur dan pendengar ketika maupun dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah fungsi heuristik. Fungsi heuristik adalah bahasa yang dipergunakan dalam mempelajari dan mengkaji ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, serta menyampaikan rumusan yang bersifat ilmiah. Jadi fungsi heuristik ini digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan sifatnya ilmiah. Jadi penyampaian rumusan-rumusnya itu ilmiah. Selanjutnya adalah fungsi personal. Fungsi personal ialah bahasa yang dipergunakan sebagai alat dalam mengekspresikan diri, misalnya mengenai emosi, pendapat, perasaan, serta maksud yang bersifat individu. Ya, jadi maksud individu di sini pastilah ketika mengekspresikan diri maupun kita menyampaikan pendapat kita masing-masing ataupun emosi pastinya bersifat individu ataupun hanya diri kita sendiri yang menyampaikannya dan pastinya itu melalui bahasa. Selanjutnya itu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif adalah bahasa yang dipergunakan dalam proses penciptaan imajinasi. Penciptaan imajinasi bisa berupa mendongeng, membuat cerita, baik panjang maupun pendek, cerpen maupun novel, lalu menciptakan khayalan, mimpi, serta lainnya. Jadi seperti namanya imajinatif, fungsi bahasa digunakan oleh ini untuk orang-orang yang seperti penulis maupun pendongeng. Jadi mereka menggunakan bahasa dalam mengungkapkan perasaan mereka dalam mengungkapkan imajinasi, mengeluarkan imajinasi mereka dalam penciptaan novel maupun cerpen, jadi dalam bentuk mendongeng maupun membuat cerita maupun khayalan dan lainnya. Simpulan. Jadi kesimpulan dari artikel yang dibuat yaitu yang berjudul Linguistik sebagai ilmu bahasa. Linguistik adalah suatu kajian bahasa dalam metode ilmiah, yaitu yang menjelaskan linguistik dalam hal ilmu kebahasaannya. Analisis etimologi dari pengertian tersebut mengacu pada makna yang sama, yakni bahasa sebagai objek penelitian. Seperti adanya pendapat bahwa linguistik mempelajari bahasa manusia, karena bahasa merupakan salah satu cara interaksi dengan sesama, maka peran bahasa sangatlah penting.